Selamat pagi teman-teman Selamat semua. pagi. Salam sehat untuk semua. Semoga semuanya dalam keadaan fit, bahagia, dan kita bisa menjalankan new normal ini dengan baik. Amin. Mungkin dari sini saya bisa memulai sedikit pemaparannya dengan tema judul yang kita telah sepakati waktu itu adalah racik, kemas, dan jual kopi rumahan ala coffee shop. Oke, jadi di sini bisa dilihat untuk pertama kali model-model ini adalah produk yang sudah jadi. Jadi pertama-tamanya apa yang mesti dibuat di sini? Itulah sebetulnya main topik yang akan saya bahas untuk kita lihat di slide selanjutnya. Jadi di sini kita bisa melihat ada namanya espresso liquid. Jadi bagaimana caranya kita bisa menikmati kopi yang berasa seperti teman-teman nikmatin kopi yang ada dijual di coffee shop, tapi dibuat melalui rumahan. Itu bisa dilakukan dengan teman-teman yang punya bisnis yang menggunakan mesin espresso. Jadi bisa sebetulnya membuat espresso dengan standar operational procedure yang benar, lalu di packing ke dalam botol secara kuantiti tertentu dan dijualkan kepada teman-teman yang berada di rumah yang ingin melakukan atau ingin memulai suatu bisnis tertentu gitu. Nah, di sini teman-teman bisa mempunyai banyak sekali variety rasa yang teman-teman bisa sajikan kepada teman-teman yang ingin memulai bisnis. Atau bahkan teman-teman yang ingin memulai bisnis pun juga bisa memilih melalui apa? Melalui tipe-tipe jenis kopinya. Teman-teman mau yang 100% Arabica, teman-teman mau yang 100% Robusta, teman-teman mau yang ada perpaduan antara Arabica dan Robusta, entah itu dari presentasinya mulai dari 10%, 90% Arabica, 10% Robusta, atau bahkan sampai naik. Di situ bisa teman-teman melakukan riset sendiri, lalu dengan research itu teman-teman bisa mengambil kesimpulan bahwa teman-teman harus atau sudah mendapatkan jawaban market taste yang ada di sekeliling teman-teman adalah rasa tersebut, sehingga teman-teman bisa mulai memesan produk ini, espresso liquid ini, ke kafe atau teman-teman yang tahu, teman-temannya yang punya mesin espresso untuk membuatkan liquid ini. Karena minuman ini semua berawal dari essence yang ada di espresso ini. Jadi, sangat penting untuk teman-teman melakukan research dulu untuk memastikan market taste yang ada di sekeliling area teman-teman. Saya sarankan mungkin paling mudah teman-teman bisa melakukan survei, mungkin melalui tetangga-tetangganya dulu, dengan cara kuantitas yang belum terlalu besar, lalu setelah itu mungkin nanti bisa melakukan lebih besar lagi dengan melakukan online. Jadi ide bisnisnya kita bisa lihat di slide berikutnya. Kenapa liquid espresso? Gitu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa produk yang dibuat saat pesanan masuk untuk kualitas produk yang lebih baik itu kenapa? Karena dia menggunakan
mesin espresso yang baik dan benar. Dalam arti kata yang baik dan benar itu apa? Apabila kita sudah menggunakan suatu alat yang memang diciptakan untuk kebutuhan komersil, di situ terjadi suatu kata konsistensi yang akan terus berlanjut sehingga teman-teman mendapatkan produk yang stabil secara rasa dan kualitas. Jadi dengan mesin itu dari temperaturnya, dari tekanannya, teman-teman bisa langsung mendapatkan hasil yang baik. Jadi di situ bisa teman-teman lihat yang mengoperasikannya adalah barista profesional yang memang sudah mempunyai kompetensi yang baik, pengalaman yang bagus, alat-alat yang bagus, sehingga itu memberikan kemudahan buat teman-teman yang di rumah, yang ingin memulai bisnis, sudah tidak perlu repot-repot lagi. Teman-teman hanya perlu melakukan survei yang seperti saya bilang tadi. Gitu. Jadi teman-teman sudah tidak perlu khawatir lagi, nggak perlu bayar listrik, nggak perlu invest mesin, nggak perlu beli grinder, tidak perlu repot-repot membersihkan mesin dan lain-lain. Yang ada sudah mendapatkan produk yang teman-teman dapat sebagai produk intinya, sehingga teman-teman yang perlu dilakukan hanya meluangkan waktu untuk melakukan riset terhadap rasa yang akan nanti disajikan kepada customer-customer yang lain. Kita bisa lihat di slide berikutnya. Jadi teman-teman mempunyai banyak waktu di situ. Pertama-tama mungkin teman-teman melakukan tes dulu sendiri, lalu membagikan kepada keluarga, terus coba kepada tetangga, dibagi-bagikan dulu. Lalu teman-teman bisa memikirkan bagaimana ya protokoler, bagaimana cara mengirimkannya yang sesuai dengan protokoler yang ada sekarang, mengemasnya juga agar terlihat menarik dan yang pasti aman, nomor satu, aman dan menarik dan bisa tahan lama. Gitu. Jadi waktu-waktu itulah yang teman-teman bisa gunakan, tetapi untuk essence awalnya itu teman-teman sudah tidak perlu khawatir lagi. Jadi modal yang teman-teman harus keluarkan itu sangat minim, tidak besar. Lebih dari, kita bisa bilang, prosesnya melakukan R&D, research and development saja. Melakukan testing, seperti testing food, di sini melakukan testing coffee, untuk misalnya dicampur dengan gula aren, atau dicampur dengan cheese powder, atau dicampur dengan santan, bisa bermacam-macam. Lalu kita bisa lihat di sini, dengan begini berarti bisa banyak ya yang melakukan usahanya. Sangat. Ini membuka peluang usaha yang sangat luas yang bisa dilakukan oleh siapapun. Terutama teman-teman yang memang bisa dibilang memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Jadi dengan kreativitas yang sangat tinggi itu teman-teman bisa berimajinasi dulu, lalu menuangkannya ke dalam praktek. Ke dalam praktek yang bisa dirasakan oleh saudara-saudaranya, teman-temannya dulu gitu. Sehingga nanti hasilnya pun juga sebetulnya itu akan memberikan kepuasan tersendiri
kepada teman-teman yang mempunyai experience baru ini bisa mendapatkan rasa yang bisa dibilang sesuai dengan pasar, lalu mempunyai desain yang menarik gitu. Jadi ini merupakan suatu terobosan baru gitu buat teman-teman yang secara tanda kutip tidak pernah memiliki experience di dalam dunia F&B. Jadi di sini itu teman-teman benar-benar diberikan suatu ilmu baru yang bisa dibilang secara nggak langsung bermodalkan percaya diri, kreativitas, dan modal yang tidak terlalu besar. Jadi kalau di slide yang berikutnya teman-teman bisa lihat bahwa peluang usaha ini adalah peluang usaha yang sangat luas, bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi bisa dilihat di next slide-nya. Jadi ide bisnisnya adalah menggunakan espresso liquid. Jadi tolong diingat, espresso liquid merupakan adalah esensi dari minuman yang teman-teman akan sajikan atau teman-teman akan jual kepada customer-customer yang ada di luar, karena rasa terbaik yang orang bisa rasakan biasanya seperti di coffee shop, membuat espresso itu biasanya yang konsisten ya menggunakan mesin. Jadi di situ yang harus teman-teman pegang. Dan saya bisa memberikan contoh, misalnya di slide berikutnya, contohnya apa yang teman-teman bisa lakukan melalui gambar di slide berikutnya. Jadi teman-teman bisa bikin misalnya coffee milk gula melaka, gitu. Sesuatu yang lucu. Jadi susunya bisa dicari, banyak susu yang ada di market, tipe-tipe susunya ada yang UHT, ada yang fresh milk, ada yang low fat, ada soy milk, ada almond milk. Teman-teman bisa coba dulu, bisa memasukkan berbagai macam flavor, entah teman-teman mau coba pakai gula melaka, gula aren, atau campurannya, lalu diberikan espresso liquid tersebut. Dan jenis espressonya ditentukan oleh tipe kopi yang teman-teman akan gunakan. Misalnya kayak seperti saya bilang tadi, mau menggunakan 100% Arabica, 100% Robusta, atau mix. Gitu. Itu karena mempengaruhi rasa. Jadi teman-teman, yang sangat esensial adalah waktu untuk melakukan research and development dan mendapatkan data dari market, rasa apa yang paling bisa banyak diterima oleh market sekitarnya. Gitu. Dan bisa dilihat lagi dari sini, kalau dilihat kopi yang seperti ini lebih diutamakan kepada body. Jadi lebih berbasis kepada rasa yang kuat pada saat diminum. Kita bisa lihat pada slide berikutnya, contohnya mungkin lebih dengan rasa lebih ke light coffee, lebih ke kini-kinian, bisa lebih menonjolkan rasa buah-buahan dengan menggunakan flavor yang ada rasa buahnya, entah mau pakai strawberry atau entah mau pakai lychee gitu. Jadi bisa dibikin mungkin strawberry latte atau apa,
lychee latte with coffee, gitu. Yang sebetulnya kita bisa bilang itu adalah out of the box untuk menu-menu. Terkadang bahkan teman-teman bisa mencari rasa buah yang mungkin di Indonesia tidak ada, tidak tumbuh di Indonesia, namun flavornya ada. Jadi teman-teman bisa gunakan itu sebagai point of sale tertentu yang bisa digunakan sebagai tools untuk marketingnya. Jadi bisa dilihat dari contoh berikutnya juga, banyak orang-orang yang sudah melakukan ini pada saat pandemi kemarin, tetapi tetap tidak menutup kemungkinan peluang ini sangatlah luas. Marketnya besar sekali. Kita sebagai negara yang berpenduduk 275 juta orang, market ini sangat luas sekali, bisa digunakan oleh siapapun dari rumah, selama teman-teman bisa mendapatkan liquid espresso dari tempat yang teman-teman sudah yakin bahwa baristanya adalah barista yang kompeten dan menggunakan alat-alat yang dipakai secara komersil. Jadi bisa dilihat di slide berikutnya sebagai contoh produk-produk yang sudah ada di market. Nanti untuk packagingnya kita bisa mendapatkan ilmu lebih dari narasumber yang memang lebih berkompetensi dalam bidang untuk packaging. Karena packaging ini di samping kelihatannya memang untuk membuat kita lapar mata, kalau bahasa sekarang, tapi juga nomor satu yang paling penting adalah keamanan dari produk tersebut. Jadi, sisi keamanan pada saat membuat produk tersebut dipaketkan di dalam packaging itu merupakan suatu wadah yang kita harus tahu apakah dengan menggunakan packaging itu produk ini bisa bertahan berapa lama, atau produk ini memang cocok digunakan hanya untuk dingin atau hanya untuk panas. Jadi, kalau teman-teman bisa lihat dari beberapa contoh sebelumnya, yang ada di gelas merupakan suatu marketing tools untuk foto menarik market, sementara produk hasilnya adalah yang telah dibotolkan, atau mungkin nanti bahkan teman-teman bisa menggunakan gelas untuk menjualnya. Jadi dari saya, sekian dulu informasi yang saya bisa berikan. Jadi buat saya, ayo, kapan teman-teman bisa mulai? Kita lihat, kita dengar dari narasumber berikutnya yang memang mempunyai kompetensi amat baik dalam cara mempackaging produk ini dan membuat desain yang sangat menarik agar teman-teman yang mulai bisnis ini dari rumah bisa mendapatkan berkah yang melimpah. Sekian dan terima kasih dari saya. Semoga berguna. Terima kasih Mas Franky, paparannya yang sangat menarik. Ada highlight-nya mungkin. Satu yang saya catat, highlight-nya kapan mau mulai ya Mas ya? Tuh, highlight-nya kapan mau mulai. Baik, ini untuk memperkaya informasi dari narasumber yang lainnya, Pak
Mas Franky tadi sudah. Sebetulnya Mas Franky ada video tuh. Boleh ya kita tampilkan dulu ya videonya Mas Franky. Oh ya, boleh, boleh. Iya. Minta tolong host dibantu untuk menampilkan videonya Mas Franky. Terima kasih. Keren videonya Mas Franky ya. Jadi sudah menggunakan protokol kesehatan tuh, udah pakai sarung tangan dan lain sebagainya, cuci tangan ya. Luar biasa. Jadi memang di situ yang kita tekankan, nanti teman-teman yang dari rumah bisa memilih tempat untuk membeli espresso liquidnya. Carilah tempat yang memang sudah mengutamakan protokoler kesehatan yang baik dan benar, sehingga produk itu juga nanti teman-teman pada saat disajikan ke customer-nya, semuanya menjadi sangat nikmat dan yang pasti aman. Ya, terima kasih Mas Franky. Terima kasih Pak Jemi. Ya, semoga berguna. Kalau offline udah di-applause nih Mas, cuman online jadi applause-nya nggak kedengeran, tapi nggak apa-apa. By the way, luar biasa Mas Franky paparannya dan informasinya. Jadi kata kuncinya adalah espresso liquidnya ya Mas ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, betul Pak, betul. Dan baik. Kapan mulainya Pak? Harus memberanikan diri. Ya, kapan harus mulainya itu harus berani ya. Iya. Apalagi di situasi new normal ini harus ada keberanian ya Mas ya. Betul. Iya. Ya, Pak Franky, Mas Franky. Ini ada pertanyaan dari Saudara Faris Rahmat, Sunda Cafe. Ini pertanyaannya begini. Saya Faris dari Sukabumi. Mau bertanya, saya seorang pelaku industri kopi di daerah saya. Untuk saat ini, fenomena terjadi tren industri kopi di daerah kami sangat cepat berkembangnya. Dan ada beberapa perusahaan artisan kopi dan jenis kopi, es kopi susu, franchise. Nah, ini menjadi tantangan bagi saya untuk terus memberikan bukan hanya produk, servis yang baik, namun secara ide-ide di kedai. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita bisa terus menjaga konsistensi konsumen yang terbagi dengan kompetitor terhadap produk selain dari menjaga produk servis dan ide itu tadi? Dan apa yang dilakukan Bapak secara pengalaman di industri ya? Mungkin itu Pak Franky. Jadi ini lebih ke best practice-nya Pak Franky lah, pengalaman Pak Franky dalam ini. Untuk Mas Faris Rahmat di Sukabumi, kalau dari pengalaman yang saya jalankan, ini kembali lagi, kalau saya selalu berpegang teguh bahwa industri F&B itu tetap awalnya adalah bermulanya dari lidah. Jadi semuanya dari rasa. Jadi pada saat Mas Faris Rahmat memulai bisnis Mas Faris Rahmat, harusnya Mas sudah punya suatu produk unggulan, satu yang memang akan ditonjolkan, yang harus ketika dibilang oh kopi Faris gitu, misalnya dinamain itu gitu, karena Mas Faris misalnya memakai
membuat kopi itu sampai disenangi oleh banyak orang. Isinya pakai madu gitu, Coffee Faris. Itu harus dijaga dia punya konsistensinya. Jadi terus dijaga sehingga mau bagaimanapun begitu banyak kompetitor yang ada gitu. Meskipun mereka melakukan hal yang sama dengan membuat kopi menggunakan madu ataupun ditambahin apa lagi yang lain gitu. Tetapi pada saat mereka ingin membeli kopi madu itu, pertama kepalanya tuh langsung ingat Mas Farid. Kenapa? Karena Mas Farid menjaga konsistensinya terus dengan menggunakan produk yang sama, kualitas yang sama, skill yang sama. Dalam arti kata, pada saat kita membuat produk itu pun kita juga menggunakan passion kita, di mana passion itu tidak diperjualbelikan, itu ada dalam diri sendiri gitu, selalu gitu. Jadi itu tidak akan tergantikan gitu. Produk itu tuh akan selalu ada di situ, orang selalu akan mengingat, oh, kopi madu Faris. Jadi tidak perlu khawatir dengan bermunculannya kompetitor-kompetitor yang lain. Justru ada baiknya bermunculan kompetitor yang lain itu, mereka sambil mempromosikan kopi madu. Dalam arti kata langsung, oh Mas Faris itu yang pertama, Mas Faris itu yang pertama. Sama juga dengan misalnya kalau kita bilang kopi gula aren, orang selalu akan ingat seperti yang tadi disebutkan oleh Mbak Wulan, kopi tuku gitu, kopi susu tuku gitu. Justru dengan banyaknya itu menjadi suatu nilai plus juga. Di samping itu ada competition-nya, ada ancamannya, tapi juga ada ada banyak nilai plusnya juga buat Mas Faris. Jadi jangan terlalu takut, ingat selalu konsisten dengan bahannya, selalu konsisten dengan rasanya, pegang teguh dengan prinsip bahwa produk ini rasanya tidak akan tergantikan. Sehingga orang akan terus, pada saat dia mau beli, ya dia akan kembali ke Mas Faris. Sekian menurut saya, Pak Jami. Semoga itu membantu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Franky. Mudah-mudahan bisa membantu Mas Faris Rahmat yang berada di Sukabumi dengan pengalaman-pengalaman baik dari Mas Franky. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi. Jadi kita batasi 2 dulu ya Pak ya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat pecinta kopi. Pertanyaannya dari Mbak mungkin ya, atau Mbak ya, atau Kakak. Dari ini kayaknya jauh nih dari Bali. Dari Mbak Niwayan Sri Rahayu. Ini pertanyaannya, bagaimana sih kita bisa mengetahui rasa espresso yang nikmat? Nah, terus bagaimana cara memasarkan espresso yang tepat di tengah pandemi seperti ini? Itu pertanyaannya Mas Franky. Monggo Mas. Oke, di sini bisa kita bilang itulah yang agak susahnya ya, karena masalah rasa itu kan preference ya, semua itu adalah preference. Jadi kembali di sini saya bisa mulai dari menghubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Wulan tadi gitu. Misalnya dengan kembali ke cerita Pak Thoyib, dia baru mulai jual sosis, terus akhirnya sosisnya naik, terus habis itu mendadak sales-nya turun gitu. Jadi bagaimana caranya supaya itu tidak terjadi? Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan sales yang baik gitu? Nomor 1, R&D yang dilakukan di situ yang paling penting. R&D adalah melalui survei. Melalui survei seperti yang saya bilang tadi ke tetangga-tetangga, teman-teman dekat, keluarga yang ada, atau misalnya kayak di Bali di area wilayah RT-nya sendiri dulu, baru ke RW, baru membesar gitu untuk dibagikan. Kita lihat dari situ input-input dari teman-teman area sekitar itu dulu pertama, kalau saya bilang yang harus didapatkan inputnya dulu. Karena kalau kita bilang rasa itu
susah. Semuanya kembali kepada pribadi masing-masing. Antara gender pria dan wanita pun memiliki taste yang berbeda. Satu sukanya yang lebih body, satu sukanya yang lebih fruity gitu. Jadi Mbak Wayan mesti banyak melakukan survei dulu, sehingga mengapa saya bilang apabila Mbak Wayan dengan topik yang saya bilang menggunakan liquid espresso itu, Mbak Wayan telah banyak menyimpan waktu untuk bereksperimen, melakukan pembuatan atau lain-lain. Mbak Wayan hanya perlu membeli tipe-tipe jenis espresso, lalu membagikan dan mencatat kira-kira market itu lebih suka yang mana, sehingga dari situ Mbak Wayan bisa memulai memproduksi kopi yang akan Mbak Wayan jual nanti dengan berbasis espresso yang disukai oleh target market Mbak Wayan di daerah sekitar itu. Jadi sekian jawaban dari saya, Pak Jemi. Semoga itu bisa membantu jawab pertanyaan yang ditanyakan tadi. Terima kasih. Terima kasih Mas Franky. Mudah-mudahan pertanyaan dari Mbak Wayan di Bali bisa membantu Mbak Wayan untuk mengembangkan usahanya lebih lanjut.